Oke, buat yang udah datang, suara aku udah kedengeran belum nih? Ada siapa aja nih? Michiko, Iza, Ajus, Sierra, Alin, Niko, Izul, Hafiz, Fauzan, Gian, Izan, Dini. Udah kedengeran belum suaranya? Udah, Kak. Udah, coba di ini dulu, videonya dinyalain dulu ya. Coba, mana nih yang lain? By the way, untuk yang minggu lalu nih, yang kemampuan aritmatika kan ada ini ya, latihan dikit ya, yang belum kelar dibahas waktu itu ya. Ada pertanyaan nggak mengenai latihannya? Udah pada bisa belum nih ngerjainnya? Izan latihannya kerjain nggak? Halo Izan? Izan nggak, mic-nya nggak ada ya? Baru sebagian, kan kayaknya cuman, bentar. Kemarin itu kalau nggak salah, sisa latihan 5 bukan sih? Coba nih aku share screen ya. Cuman ini doang bukan ya? Kan yang lainnya udah dibahas di kelas. Nih, udah nyampe sini nih kayak harusnya. Cuma 3 soal. Mager berarti belum tuh, baru sebagian. Gimana masa 3 baru sebagian? Siapa lagi ya? Yang lain udah belum? Gian udah belum Gian? Keteter uprak ke, jadi nggak sempet. Uprak ya? Masih pada uprak ya? Masih Aku PHB, Kak. Apa? Ulangan. Ulangan, oh masih pada ulangan. Mana nih Iza, Michiko, Yera, Alin, Sasa, mana nih? Ya udah kalau nggak ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa sih. Coba nanti kalau udah kelar ya upraknya ya. Ini Michiko kenapa ada lampunya di sini? Biar terang, Kak. Mukanya nggak kelihatan. Itu tujuannya. Yeay. Ngapain kalau gitu ada videonya kalau mukanya nggak kelihatan. Yera mana Yera? Yera, Alin. Masih pada uprak ya? Udah ada yang selesai belum upraknya? Masih pada uprak? Oke, ya udah. Nanti selesai uprak deh dikejar ya. Alia mana Alia? Alia, Nadira, Angel. By the way, kalian upraknya ngapain aja? Kayak gimana aja? Gian gimana Gian? Upraknya ngapain aja tuh? Paling presentasi doang Kak, sama ini gambar atau seni-seni gitu. Oh, yang seni-seni gitu ya. Oke, kalau Sasa gimana? Apa, Kak? Kamu lagi uprak juga? Iya, Kak. Ngapain aja tuh upraknya tuh? Kalau nggak presentasi, bikin video gitu. Atau Terus jadi presentasinya online gitu? iya, Satu-satu atau grup gitu? satu-satu. Kelompok? Oh, satu-satu. Oke. Akbar siapa ya? Akbar kayaknya jarang lihat. Oh, Raisin. Ya. Oh, itu Akbar. Oh, enggak, nama aku Raisin. Oh, oke. Tian mana nih? Tian, Dinda, Alia,
Nadira, Angel, sama Arina. Mana Arina? Gimana guys TO-nya yang minggu lalu? Ini aku sebenarnya dapat ininya ya, list nilainya, tapi nggak tahu nih bener atau enggak. Soalnya kalau dibandingin yang TO yang 2 minggu lalu kok beda banget nilainya nih. Pada ingat nggak nilainya dapat berapa? Kalau bentar ya, siapa ya nih? Yang PK siapa nih? Niko dapat berapa Niko? Ingat nggak? Yang mana, Kak? PK. Bentar lihat dulu. Bener nggak ya nih nilainya? Yang 87. 87. Iya. Oke. Kalau siapa lagi nih? Tian ada nggak? Iya Kak. Tian nilainya berapa? Ingat nggak yang PK? TO 81 kayak. 81. Oke, kalau siapa lagi nih ya? Ajus? Tunggu Kak, masih mau lihat. Lupa ya. Siapa lagi nih? Raisin berapa Raisin? Yang kapan? Yang minggu lalu, yang hari Jumat minggu lalu. Ingat nggak? 9 aku. 9. Ya. 90. Ah. Oke. Nah ini ada yang tadi kan Niko 88 berapa? 87 ya? 87, tapi di aku 1000 nih, 1038. 1038 berarti benar semua dong harusnya ya. Jadi kayaknya Itu ini yang sebelumnya, Kak. ada sebelumnya. Kalau nggak tahu minggu lalu ada 2 kali kan, hari Jumat sama Oh, hari 2 Sabtu. kali. Oh, tapi ini benar berarti ya, yang 1008 ya? Iya, Kak. Oke, berarti emang benar semua? Sebenarnya ada yang ngasal satu soal. Tapi atau karena berarti ya ini udah bagus-bagus nih ya soalnya. Tapi kalau dibandingin yang minggu lalunya lumayan jauh nih bedanya, atau karena lebih ini ya soalnya lebih gampang ya. Nggak tahu juga deh, tapi ya bagus sih kalau misalnya udah pada bisa ya. Oke, berarti udah banyak nih yang dapat 80, 90 ya. Yowes, oke kalau gitu kita mulai aja nih, udah pada datang semua nih kayaknya. Yang bahasan hari ini ya. Aku share dulu. Nah, sekarang tentang math modeling ya. Nah, ini buat nge-review nih. Aku mau ngetes dulu nih, udah masih ingat nggak konsep math modeling? Aku pakai satu contoh yang sebenarnya udah pernah dibahas juga sih di waktu kelas yang tahun lalu ya. Jadi, misalnya nih ya, kalian ke toko baju ya. Toko baju gitu ya. Jadi kalian mau beli baju nih buat Imlek. Nah, terus ceritanya tuh diskon gitu ya. Diskon gede-gedean nih ya tokonya. Lagi sale gede-gedean. Nah, mumpung sale beli baju dulu. Nah, terus ada 2 baju nih yang kalian suka ternyata. Ada 2 baju yang kalian suka. Tapi duit kalian terbatas ya. Jadi cuman bisa beli 1 nih. Jadi kalian harus pilih.
Nah, baju yang pertama, misal baju si A, itu harganya 100.000 ya. Murah ya. Yang B juga harganya 100.000. Nah, habis itu udah murah didiskon lagi nih. Jadi didiskon kalau yang si baju A diskon 70% gitu ya. Terus si baju B juga diskon nih. Diskon 50% plus 20% tulisannya ya. Ini agak ketutupan tulisan. Plus 50 plus 20 gitu ya. Harganya sama-sama 100.000 nih, tapi kalian cuma bisa pilih satu gitu ya, karena nggak ada duit. Nah, berarti kan kalau kalian sama-sama suka bajunya kan, kalian pilihnya yang mungkin yang lebih murah gitu kan ya, yang lebih untung nih berarti kalau beli. Kira-kira nih kalau gitu kalian mau beli yang mana? Arina ada nggak Arina? Ya Kak. Arina mau beli yang mana nih kira-kira? Baju A atau baju B? Kayaknya yang A deh Kak. Yang A, oke. Kalau Nazla? Yang B aja Yang deh. B. Oke, sorry tadi aku lupa tanya alasannya. Kalau yang Arina yang A kenapa? Diskonnya lebih gede kayaknya. Diskonnya lebih gede kayaknya. Kalau yang Nazla B kenapa? Karena ada tambahan 20%. Nggak tahu deh Kak. Kelihatannya ini lebih gede gitu ya? Iya. Yang B ternyata lebih gede, oke. Izan, kalau Izan gimana? Izan gak ada mic-nya ya, yang lain deh. Siapa lagi ya? Nadira ada nggak Nadira? Ada Kak. Nadira mau pilih yang mana nih? Yang B kayaknya deh Kak. Yang B, karena kelihatannya diskonnya lebih gede gitu ya? Iya. Oke, kalau siapa lagi nih? Gian. Yang A kayaknya, Kak. Yang A, yang kayak A harusnya diskonnya lebih gede gitu ya? Iya, Kak. Siapa lagi ya? Bentar. Aku cari yang jarang dipanggil. Alia, kalau Alia gimana? A juga kayaknya Kak. A juga, oke. Satu lagi deh, Sasa. Sasa gimana Sasa? Kayaknya yang A juga. Yang A, oke. Nah, ini berarti bagus ya, ini udah banyak kan yang A nih jawabnya. Jadi yang benar emang si A nih, ya yang nanti akhirnya lebih murah ya, diskonnya lebih gede, gitu. Nah, berarti kalau kalian udah jawab A nih, berarti udah paham nih konsepnya. Nah, kalau yang B, ini berarti mungkin masih pakai feeling ya. Feelingnya ini kayaknya kelihatannya lebih gede nih, ada tambahannya gitu kan diskonnya. Nah, tapi coba aja kalau kita hitung beneran ya. Jadi kan mat modeling ini kita harus pakai persamaan matematik ya, kita hitung aja. Yang B ya. Yang B, kalau 100.000 di diskon 50%. Diskonnya jadi berapa nih? Jumlah diskonnya dulu. Di diskon berapa jadinya dia? Jawabin aja guys. Ayo. 50. 50.000. Nah, berarti kan jadinya harga bajunya 50.000 kan ya? 50.000 nih. Ini baru didiskon sekali kan? Nah, didiskon sekali lagi nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, berarti diskonnya ini 20%, itu dari yang 50.000 atau yang dari 100.000? 50. Dari yang 50.000 kan ya? 50K didiskon 20% jadi berapa tuh? 10.000. 10.000. Berarti yang udah didiskon jadi berapa bajunya? Harganya? 40.000 ya?
Nah, ini udah didiskon nih jadi 40.000. Sedangkan kalau yang A ya didiskon 70% kan. Jadi 100.000 dikali 70 dulu ya. Oh, berarti diskonnya 70.000. Terus kita kurangin kan. 30.000 nih jadinya harganya ya setelah didiskon. Nah, gitu ya. Jadi yang B ternyata lebih mahal nih, dia 40.000 harganya. Oke. Nah, untuk yang masih pakai feeling nih, ngerjain soal juga pakai feeling nih. Ini hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati, ini beneran harus di latihan yang banyak gitu ya. Biar kalian jangan asal pakai feeling aja, oke? Nah, sekarang kita sambil bahas aja ya, bahas tesnya. Ini by the way yang nomor 1 nih, sebenarnya gampang. Tapi ternyata hampir setengah ya. Hampir setengah salah nih. Salah, kenapa nih? Nah, ini biasanya asal masukin rumus gitu ya. Karena asal masukin rumus. Atau asal ngebandingin gitu ya. Tapi nggak tahu perbandingannya perbandingan lurus atau terbalik. Nah, jadi aku mau ingetin lagi kalau ketemu soal math modeling ya, soal-soal cerita ini, yang pertama ya kalian ngertiin dulu ya soalnya. Ngertiin soal dulu gitu ya. Jangan langsung ada angka-angka masukin rumus angkanya gitu, jangan. Ngertiin dulu abis itu logikain gitu ya. Aku contohin ya, misalnya nomor 1 nih. Jadi dia kan ada mobil berangkat nih dari kota G ke kota F ya. Kota G ke kota F. Dia berangkat mobilnya. Kecepatannya kalau yang dari G ke F itu 120 km per jam. Nah, dia butuh waktu 3 jam. Terus ada mobil lain nih yang bergerak dari F ke G. By the way, ini berarti asumsinya tuh jalurnya sama ya. Kalau misalnya beda kan nggak bisa dibandingin. Jadi jalur atau jaraknya sama. Nah, dia butuh waktu 4 jam nih buat dari F ke G. Kira-kira kecepatannya berapa gitu kan ya. Kecepatannya berapa itu yang ditanya. Nah ini kita logikain dulu nih ya. Dia yang pertama butuh waktu 3 jam. Ya kan? Mobil A, misalnya kita ini A aja ya, mobil A. Terus yang mobil B, dia butuh 4 jam untuk menempuh jarak yang sama. Berarti ini ya, mobil A sama mobil B jalannya itu cepetan mana? A. Yang A dong ya. Dia cuma butuh 3 jam gitu kan. Nah, kalau misalnya A lebih cepat, berarti dia kecepatannya lebih gede atau lebih kecil? Lebih besar, Lebih besar kan? Berarti yang B harusnya kecepatannya gimana? lebih kecil. Berarti lajunya harusnya lebih kecil dari yang 120 kan? Per jam. Ya kan? Nah, ini entah kenapa banyak banget yang jawab B nih. Ya, tebakan aku ini kalian langsung banding-bandingin nih. Oh, 103, ini 4, 120, ini berapa gitu kan ya. Ini X gitu, terus X-nya dicari. Nah, padahal kalau kita logikain dulu nggak mungkin dia 160 ya. Nggak mungkin dia lebih cepat gitu geraknya. Kecepatannya nggak mungkin lebih gede. Berarti ini udah pasti salah nih yang B ya. Yang A juga udah pasti salah, ya nggak? Berarti tinggal lihat C, D, atau E gitu kan. Nah, itu yang harus dilatih nih ya, logikain dulu. Oke. Kalau udah logikain gimana? Ya udah. Kalau misalnya terutama nih soalnya buat yang soalnya panjang gitu ya. Itu kalian tentuin dulu variabelnya gitu ya. Variabel yang dibutuhin. Kalau misalnya nomor 1 nih, misalnya kamu ini kan pakai A sama B ya aku ya. Terus kecepatannya kamu bilang LA gitu ya, laju A gitu. 120 gitu. Terus misalnya TA itu 3 jam. Nah, jadi ini pakai variabel-variabel gini kan biar ngitungnya gampang ya. LB sama TB gitu. Nah, ini sebenarnya kalau soalnya singkat sih nggak perlu, tapi kalau soalnya udah panjang-panjang, enakan pakai variabel gitu ya. Yang ketiga, baru deh persamaan
Samaan atau pemodelan matematikanya ya. Pemodelan aja deh. Soalnya belum tentu persamaan. Bisa pertidaksamaan juga kadang-kadang. Pemodelan matematikanya bikin. Baru dibikin nih pemodelannya, oke? Nah, berarti yang nomor 1 nih, kalau berdasarkan perbandingan nih, misalnya kalian pakai perbandingan buat nyelesainnya. Ini perbandingan terbalik atau lurus nih? Terbalik. Terbalik ya. Jadi ingat ya, perbandingan itu ada 2 macam. Hati-hati nih. Tadi yang jawab 160 nih kayaknya pakai perbandingan lurus nih. Nah, padahal ada lurus, ada terbalik. Nah, terbalik tuh yang kayak gimana? Jadi kita bandingin kan laju ya, laju sama waktu ya. Nah, kalau lajunya dia tambah cepet gitu kan ya, tambah gede, ternyata waktunya malah tambah kecil ya, tambah dikit gitu ya yang dibutuhin waktunya. Nah, ini kan ada satu yang membesar, ada satu yang mengecil gitu. Nah, inilah yang kita pakai perbandingan terbalik gitu ya. Kalau lurus, dia sama-sama misalnya membesar ya, membesar dua-duanya gitu ya. Oke, contohnya misalnya jarak gitu ya, jarak sama waktu gitu ya. Jaraknya makin gede ya berarti waktu yang dibutuhin makin gede juga. Itu contoh yang lurus, tapi kalau yang terbalik kan dia laju sama waktu ya. Oke, nah kalau gitu, kalau udah tahu nih perbandingan terbalik ini nggak bakal salah nih ngitungnya. Berarti kan dia tinggal dibalik aja gitu ya. Jadi misalnya tadi yang ini 120 ya, pasangannya 3 kan ya. 120, terus 3-nya ini dibalik ya. Jadi kayak nyilang gitu. Oke, sepernya. Oke. Terus yang satu lagi misalnya kita tadi laju B ya, laju B ya. Nah, waktunya 4 jam. Ini juga ngilang gitu kan. Gitu. Terus berarti ya udah tinggal kita cari laju B-nya, berarti 3/4 ya kali 120. Jawabannya ya 90 gitu. Gampang kan nih sebenarnya ya. 90 km per jam. Oke. Terus sebenarnya ada satu step lagi nih untuk soal yang panjang ya. Step keempat, aku taruh di sini deh. Ini cek ulang apa yang ditanyain ya. Jadi kadang-kadang kita kalau soal panjang itu lupa nih apa yang ditanyain, malah jawab yang nggak ditanyain gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa ya? Nah, sekarang kita jawab satu-satu aja deh. Dari Fauzan dulu, nomor 2 gimana nih? Fauzan, ada mic-nya nggak? Tadi atau nggak ada ya? Halo Fauzan, biasanya ada. Iya, Kak. Oke. Tunggu, aku ambil coret-coretanku dulu tadi. Nah, ya, ambil coret-coretan ya. Yang belum ambil coret-coretan, ambil dulu sekarang ya. Berapa waktu yang lalu pemerintah menaikkan harga solar? Apabila sebelum Amar membeli solar untuk mobilnya, sebelumnya, itu harganya 36.000 untuk 40 liter. Tetapi saat ini harus membayar 66.000 untuk jumlah solar yang sama, jadi 40 liter juga ya. Maka persentase kenaikan harga solar. Kita tunggu dulu, Fauzan lagi ngambil coretan. Itu yang ditanya kenaikan, persentase kenaikan ya, Kak? Jadi caranya gimana nih? Itu jadi tadi aku caranya itu 66.000 dikurang 36.000. Kan jadi 30.000. Terus yang 30.000 itu aku bagi yang ke 36.000
Iya. Terus aku kali 100%. Jadi ini kan jumlah kenaikannya ya 30.000 ya. Kenaikan. Terus kita kalau ditanya persentase berarti kita bandingin kan ya. Bandingin sama yang awal gitu. Kali 100% jadinya berapa persen? 83,3. Iya. 83,33% ya. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa lanjut. Nomor 3. Dinda. Dinda, ada mic-nya nggak? Dinda nggak ada mic-nya. Ini deh. Ajus dulu deh, Ajus. Saya yang ini nggak tahu, Kak. Coba nih ya. Untuk membuat 20 buah meja, Wahyu membutuhkan 4 hari. Sedangkan Ade membutuhkan waktu 5 hari ya. Jadi ini kita logikain dulu aja. Berarti kalau aku tanya lajunya si Wahyu berapa nih? 5. Iya, 20 dibagi 4 ya. Jadinya 5 meja gitu kan per hari. Terus si Ade? 4. 20 dibagi 5, jadinya 4 meja per hari. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 45 meja apabila Wahyu dan Ade bekerja secara bergantian. Nah, ini ngerti nggak maksudnya bekerja secara bergantian tuh kayak gimana? Ajus. Setengah Wahyu, setengah Ade. Setengah Wahyu, maksudnya setengah Wahyu itu apa? Setengah hari apa setengah apa nih? Setengah waktu ngerjainnya. Setengah waktu ngerjainnya. Atau maksudnya gini ya, kalau bergantian itu berarti kan mereka ngerjainnya nggak bareng-bareng ya, jelas ya. Jadi misalnya kalau hari pertama nih si Wahyu gitu yang ngerjain, berarti Ade nggak ngerjain ya. Terus yang hari kedua si Ade, ya nggak? Terus yang ketiga si Wahyu lagi gitu. 4 si Ade. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini maksudnya bergantian nih. Jadi kira-kira gimana dong? Bayang nggak tuh? Tadi Wahyu 1 harinya 5 meja, ya kan? Si Ade 1 harinya 4 meja. Kan berulang terus ya, 5, 4 gitu kan. Kira-kira gimana, Jus? 1/5 gitu ya. Nggak usah pakai rumus yang ribet-ribet sebenarnya. Nggak tahu, Kak. Dilogikain aja, dilogikain. Soalnya ini kalian mungkin udah pakai kepatok rumus, ada yang seper, ada yang nggak pakai per, jadi bingung sendiri. Tapi kalau dilogikain aja gimana nih? Berarti dia kalau dalam 2 hari bisa berapa meja nih, Ajus? Per 2 hari bisa berapa meja? 9. 9 meja kan? Meja per 2 hari. Nah, kelihatan nggak tuh? Gimana jadinya? Ditanya sekarang 45 meja nih. Oh. Berapa waktunya kalau lajunya kalau digabung ya? Berarti kan 5 meja per 2 hari kan? Kalau dia bergantian kan? Sepuluh berarti, Kak? Iya, berarti kan tinggal 45 meja dibagi lajunya kan? 9 meja, ini per 2 hari ya. Jadinya 45 meja dikali 2 hari per 9 meja ya kan.
Coret, 5. Ini 10 hari. Yang C ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa? Lanjut, nomor 4. Alia ada nggak Alia? Ya, Kak. Oke. Tukang kebun menggerakkan sabit dapat memotong rumput. Jadi pakai sabit memotong rumput sebidang tanah selama 1 jam. Jika ia menggerakkan mesin pemotong, waktu yang dibutuhkan hanya 12 menit. Setelah 8 menit menggunakan mesin, tiba-tiba mesin rusak dan tukang kebun harus menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan sabit. Berapa menit lagi yang dibutuhkan oleh tukang kebun untuk menyelesaikan tugasnya? Nah, gimana nih? Kalau dibuat 8/12 gitu bener nggak, Kak? 8/12 terus gimana? Apa nih? Saya bingung, Kak. 8/12 nih apanya? Itu, Kak, itu yang kayak sisanya gitu. Sisanya atau yang udah dikerjain? Yang udah dikerjain. Iya, jadi kalau kita patokannya tadi kan sebidang tanah nih ya. Sebidang tanah gitu kan ya, tanah. Nah, dia tuh berapa bagian yang udah dikerjain gitu kan ya? Berapa bagian yang udah dikerjain? Ya udah bisa pakai 8/12 kan? Karena kalau ngerjain semuanya 12 gitu kan ya. Jadinya berapa tuh? Dikecilin. 2/3 bagian nih yang udah dikerjain kan. Nah, terus gimana lagi? Dari Sisanya 60. gimana? Sorry. Dikali 60 bukan, Kak? Buat nyari apanya nih? Buat nyari sisanya gitu. Berarti sisanya 1/3. Iya, berarti sisanya dulu ya. Ini berarti kan sisa yang belum dikerjain ya, sisa tanahnya berapa? 1 dikurang 2/3 kan? Jadi 1/3 bagian. Nah, habis itu gimana lagi? Dikali 60. Iya, baru ini dikali 60 ya, atau kan dia pakai sabit kan 1 jam atau 60 menit ya. Dengan sabit gitu ya. Dia butuh 1 jam nih kalau sebidang tanah gitu. Tapi kalau sepertiganya ya udah 1/3 dikali 60 ya. Jadinya 20 menit. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa, lanjut. Nomor 5. Nah, ini juga banyak yang bingung nih kayaknya. Iza, ada nggak Iza? Iya, Kak. Coba kita baca dulu ya. A bersama dengan B dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan bersama-sama selama 8 hari. Gitu ya. B bersama dengan C dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan bersama-sama selama 12 hari. Jika A, B, C bekerja bersama-sama, maka mereka dapat menyelesaikan dalam waktu 6 hari. A bersama-sama dengan C akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu berapa? Gitu. Nah, ini gimana nih? Kira-kira gimana nih? Coba ini aku hint-nya ya, pakai konsep ini aja nih kalau bingung. Konsep laju. Aku udah pernah ajarin kan ya, konsep laju itu dia atasnya itu ini bisa kerjaan ya. Kalau di sini kerjaan aja ya. Sebenarnya kan bisa jarak gitu, jarak bisa luas misalnya kayak tadi sebidang tanah gitu ya. Atau misalnya jumlah barang gitu ya. Kalau misalnya meja tadi kan jumlah barang dan lain-lain gitu ya. Dibagi waktu gitu kan ya. Nah, coba gimana nih kalau pakai konsep ini? Coba dipikirin dulu deh, ini kayaknya masih banyak yang salah.
Kalau aku tadi itu dibuat A plus B sama dengan 1/8. Terus B plus C sama dengan 1/12, A plus B plus C sama dengan 1/6, terus dieliminasi. Bentar. Oke, ini kan kamu pakai variabel ya, A plus B sama dengan 1/8. A-nya apa, B-nya apa? Maksudnya, Kak? Ininya apa? Kan kalau variabel itu merepresentasikan, jadi harus ada artinya gitu kan? Iya. Misalnya tadi aku pakai LA nih. LA itu laju A gitu kan. Jadi kecepatannya si A. TA itu waktunya. Nah, kalau yang di sini A itu apa, B itu apa? Harus ada artinya dulu. Lajunya. Laju si A ya. Yang B ini? Laju B. Oke, laju si B. Kalau gimana nih dia? Laju si B, bentar. Laju si B. Iya. Laju A, laju B, berarti ini satunya apa nih? Satunya pekerjaannya. Kerjaannya dimisalin satu ya? Dimisalin satu gitu kan ya? 1. Terus 8-nya? Waktu ya tadi ya? Waktu. Nah, kalau ini bisa nih. Jadikan dia laju sama dengan kerjaan per waktu kan ya? Nah, terus di soalnya ini dia mengerjakan bersama-sama gitu kan ya? Berarti kan tentunya dia, ini aku pakai LA aja ya. Laju A ditambah laju B kan kalau misalnya bersama-sama kan ya. Jadi ada 2 orang Kak yang kerja. Sama dengan kerjaan tetap kerjaan gitu kan per waktu yang tadi 8 hari gitu kan ya. Per 8. Nah, terus tadi berarti yang pertama, yang kedua tadi gimana? L plus LC sama dengan 1/12. 1/12. Terus yang ketiga? LA plus LB plus LC sama dengan 1/6. Sama dengan 1/6. Oke. Nah, terus kita eliminasi nih. Mau eliminasi yang mana dulu? 2 sama 3. 2 dan 3. Hasilnya jadi apa nih? LA sama dengan 1/6. 1/12. Kan 1/6 dikurang 1/12 ya. Jadinya 1/12. Oke, terus dimasukin ke yang 1. Substitusi ya. Substitusi ke 1. Jadinya 1/12 plus LB gitu ya. 1/8. LB sama dengan 1/8 dikurang 1/12 berapa tuh? Penyebutnya apa nih? 24. 24, berarti di sini atasnya 1. Berapa? 1. 3 dikurang 2 ya, 1 ya. Oke. Terus ini udah dapat LB, LA, LB. Gimana lagi habis itu? Pakai yang 2, yang nomor 2. Oke, jadi ini substitusi kedua ya. Substitusi kedua. Jadinya LB-nya tadi 1/24 ya. Plus LC sama dengan 1/12. Berarti LC sama dengan 1/24. 1/12 min 1/24 jadinya 1/24. Nah, oke, terus yang ditanya A dan C. Berarti kan gimana tuh? 1/24 plus 1/24. Jadinya kan 1/24 plus 1/24. Laju A ditambah laju C kan? Iya. Sama dengan berapa tuh? 1/12 plus 1/24. Tambah 1/24 kan? Jadinya 3/24.
Oke, ini 2 ya, tambah 1. 3/24. Kalau disederhanain jadi? 1/8. 1/8, ya kan? Nah, ini kan lajunya. Ini tadi kalau laju itu di sini kerjaannya, ya kan? Berarti kalau waktunya yang ini ya, 8 ini kan, 8 hari. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya kalau ngerti konsep ini kan gampang ya. Asal bisa modelin matematikanya aja. Oke. Bisa semuanya? Gak ada yang mau nanya? Oke, lanjut kalau gitu. Bisa zoom out ininya nggak, Kak? Oh, mau di ini ya? By the way, mungkin kalian pernah di sekolah ya, di sekolah mungkin pernah lihat yang, oh itu ada rumus yang seper-seper Kak, gitu. Pernah lihat tuh mungkin. Nah itu tuh gimana sih sebenarnya? Ini tuh sebenarnya gini nih. Jadi ini kan laju A sama laju B ya. Itu kan laju itu kan kerjaan, tetap ya kerjaan, misal kerjaan. Kita misalin 1 aja deh biar gampang ya. Kerjaan ditambah waktu kan, kalau laju A berarti kan dia waktunya A gitu, waktunya kalau dia ngerjain sendiri ya. Jadi ini waktu kalau dia ngerjain sendiri. Tambah 1/, berarti kan laju B-nya TB gitu kan ya. 1/8. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat rumus, ini kayak diseper-seperin deh Kak, gitu. Nah ini asalnya dari mana ya? Tetap ada dari konsep laju ya. Gitu ya, tapi ini harus tahu nih artinya apa yang di sininya. Di sini berarti kan dia waktu kalau dia ngerjain sendiri gitu. Waktu kalau A kerja sendiri. Nah, yang TB juga sama, waktu kalau si B ngerjain sendiri gitu ya. Jadi kalian nanti kalau soalnya agak diubah dikit gitu ya. Yang diketahui misalnya si A TA-nya yang diketahui gitu ya. Sama TB-nya yang diketahui. Ini juga tetap bisa dihitung. Oke? Jangan bingung. Sip. Lanjut nomor 6. Ini sebenarnya soal ini ya 678. Ini tuh udah pernah dikerjain loh. Pas yang kelas tahun lalu ya. Tapi entah kenapa banyak nih yang masih salah. Berarti udah pada lupa mungkin. Coba Alin. Iya, Kak. Nomor 6 gimana nih? Aku bingung. Bingung, apaan nih rumus-rumus gitu ya? Iya. Variabel-variabel. Tapi sebenarnya ini gampang kok. Kalau udah bisa logikain ya. Intinya tuh jangan panik. Dilogikain aja gitu. Kita lihat, sebuah toko menjual baju seharga 15.000 kan. Jika membeli 2, 3, atau 4 baju, maka setiap baju setelah pembelian pertama mendapat diskon 20%, ya kan? Setelah pembelian pertama ya, berarti kan baju kedua, baju ketiga, baju keempat yang diskon kan? Terus setiap baju setelah pembelian keempat mendapatkan diskon 50% dari harga asli. Jika C menyatakan jumlah rupiah yang harus dibayar untuk pembelian N buah baju, tapi N-nya lebih dari 4 ya, maka berapa nih yang dibayar? Ini kalau bingung kita logikain aja per kalimat ya. Berarti kalau misalnya dia beli 1 baju nih, harganya berapa nih Alin? 15.000. 15.000 kan satu bajunya. Kalau misalnya dia beli 2 baju atau 3 baju atau 4 baju ya. 2, 3 atau 4. Kan berarti baju kedua sampai baju keempat kan diskon ya. Dia bilang diskon 20% kan. Berarti satu bajunya harganya berapa nih? 12.000. Iya, 12.000 kan? 12.000. Nah, habis itu kalau gitu baju yang 5, 6, 7 dan seterusnya gitu ya.
Setelah keempat dia kan diskon lagi kan 50% ya. Berarti harganya berapa? 7.500. Iya, 7.500. Nah, terus dibilang dia jumlah yang harus dibayarkan berapa nih yang ditanyakan si C ini kan jumlahnya ya. Jumlahnya berapa? Kalau dia beli lebih dari 4 baju nih ya, N-nya kan lebih dari 4, berarti kan lebih dari 4 baju dia belinya. 4. Nah, kalau gitu ya kita tambah-tambahin aja kan ya. Dari baju yang pertama nih, baju pertama berarti bayar berapa? 15. 15 kan? Terus baju yang kedua, ketiga, sama keempat, totalnya jadi berapa? 12. 12, terus? Itu dalam kurung yang aku bingung gimana. Nah, ini kan kita lihat aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dari 2, 3, 4 ada berapa baju? 3. Ada 3 baju kan? Berarti nggak usah pakai N-N-an kan? Langsung aja 3, ya kan? Kenapa? Karena kan dia N-nya lebih dari 4 nih. Berarti kan pasti antara sini ya, ke sana gitu ya, ke kanan. Antara 5, 6, 7, atau dan seterusnya. Pasti kan dia sampai sini ya. Jadi kan pasti sampai baju keempat, ya nggak? Iya. Nah, sekarang tinggal yang terakhir nih, baju ke-5, 6, 7, dan seterusnya itu. Ini berapa jumlahnya berarti? 7,5 N. Nah, ini N atau gimana nih? Kalau N itu kan berarti misalnya nih ya, misalnya kamu beli 8 baju ya, berarti kan 7,5 dikali 8, ini aneh nggak rasanya? Oh, N-4. Iya, berarti bukan N ya, tapi dia N dikurang 4 gitu kan, karena baju yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya nggak didiskon lagi gitu kan ya. Tinggal baju ke-5, 6, dan seterusnya. Oke, ini tinggal kita tambahin aja berapa nih? 15 tambah 12 kayak 3. 15 tambah 36. Iya, 51. Iya, 51 tambah 7,5 N-4 gitu kan. Udah deh, gampang ternyata. Jawabannya yang D. Sini, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kak, Yang baju pertamanya kenapa nggak diikutin diskon, Kak? Karena di soal dibilang nih, dia setelah pembelian pertama mendapatkan diskon 20% itu setelah pembelian pertama doang gitu. Jadi baju kedua, ketiga, keempat baru diskon. Maksudnya itu kan, yang ini nih. Setiap baju setelah pembelian pertama dapat diskon gitu. Jadi baju pertama emang nggak didiskon kalau dari soalnya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bisa. Lanjut, nomor 7. Coba. Vito ada nggak, Vito? Ya. Oke, nomor 7 gimana nih, Vito? Dia apa tadi, Kak? D ya, Kak? Vito tadi jawabnya bukan B. Beta atau delta? D, Kak. Delta. Oh, delta. Iya, caranya gimana? Caranya saya ini doang, Kak. Saya bagi doang. Bagi apa nih? Apa dengan apa? Kan itu kan 10. Ini aku baca dulu deh ya. Coba ya, aku baca ulang ya. Kecepatan bersepedanya 10 km per jam, dia memperkirakan tiba di kota X pada pukul 14 gitu kan ya. Namun jika kecepatan bersepedanya 15 km per jam, maka diperkirakan tiba di kota X pada pukul 12. Jika dia menginginkan tiba di kota X pada pukul 13. Gimana tadi dibaginya? Saya ini apa? Kan dari jam 12 ke jam
ke jam 2 kan itu Kak, 5 jam. Saya bagi 2. Bentar. Dari jam 12 ke jam berapa? Jam 12 ke jam 2. Itu berapa Bedanya jam? kan 5 jam. Kok 5 jam? Iya Kak itu. Itu apa yang mana? 5 kilometer Kak, salah Kak. 5 kilometer. Beda kecepatannya. Iya Kak. Ini 15 kilometer. Oke, beda kecepatannya 5 kilo. Terus? Berarti kan 1 jamnya 2,5 Kak. 1 jamnya 2,5. Bentar, tapi ini kan kecepatan yang berbeda. Ini kan udah kecepatan 5 km per jam nih. Apanya Kak? Kan kamu bagi ini kan, dikurangin jadi 5 km per jam kan. Kan beda kecepatan 5 km per jam. Terus tadi kenapa 1 jam lagi itu? Saya bagi 2, pasti kecepatannya turun ini Kak. Bentar. Oh jadi ini dibagi 2 juga ya. Jadinya ini 5 bagi 2, 2,5 gitu ya. Iya. 2,5. Jadi kira-kira harusnya 12,5 gitu. Yang di tengah-tengahnya. Tapi karena nggak ada jadinya D gitu 12. Iya Kak. Salah berarti. Enak aja. Mana ada kayak gini. Masa udah harusnya 12,5 jadi 12. Kalau bener caranya kan harusnya 12,5 ya jawabannya ya. Berarti nggak bisa nih, coba deh, jangan main. Ini kan berarti kamu main bagi-bagi aja ya. Oh kayaknya setengah-tengah nih pokoknya gitu kan. Coba pakai konsep laju. Pakai konsep laju dong, masa tinggal dicoba-coba siapa tahu benar gitu kan. Vikalite Kak. Apa gimana? Vikalite. Vikalite tuh sama dengan apa? 12 10 dikali enggak deh Kak, aja deh Kak. Nggak jadi. Nah, tapi sebenarnya tadi untuk logikanya ini paling gini. Dia berarti yang di jam 13 itu kan jam 1. Nah, kecepatannya tuh kira-kira rentangnya yang memungkinkan berapa sampai berapa? Antara berapa sampai berapa nih rentangnya? Apa Kak? Rentang kecepatannya yang memungkinkan. Dia kan di tengah-tengah nih ya. 11 sampai 14. Ya pokoknya dia harus lebih kecil dari 15 gitu kan ya. Atau lebih besar dari 10 gitu kan. Meter per jam. Nah, jadi yang di luar ini kan pasti salah gitu kan ya. Jadi yang A pasti salah, yang B pasti salah gitu kan ya. Tinggal C sama D sama E gitu. Nah, tapi kira-kira gimana nih? Coba aku ingetin tadi, laju sama dengan apa? Apa per apa? Kalau di soal ini berarti apa nih? Waktunya kan pasti di bawah ya? Iya, kecepatan. Yang di atasnya? Kecepatan. Laju kan kecepatan. Laju. Jarak. Ya. Jarak ya. Jarak. Ya kan? Nah, pakai konsep ini aja udah. Coba nih, kita... Itu caranya mirip-mirip sama nomor 1 tadi nggak sih? Bisa. Orang konsepnya sama kok, laju. Ini laju A nih misalnya, laju 1 deh. Laju 1. Ini pertama, kedua, ketiga. Ini laju yang ketiga. Nah, terus sekarang mana nih yang belum diketahui, kita pakai variabel aja gitu kan ya. Jarak diketahui nggak nih? Enggak Kak.
Enggak, misalnya mau pakai variabel apa nih? Jarak. J. X aja Kak. J misalnya. Waktu diketahui nggak? Iya Kak. Waktu yang dibutuhin ini kan. Ini kan waktu tibanya doang nih yang diketahui. Waktu yang dibutuhin diketahui nggak? Enggak Enggak. Kak. Enggak kan, pakai variabel. Kalau gitu misalnya apa? T gitu ya. Nah, tapi kan waktu ini kan dia tergantung sama kecepatannya gitu ya. Jadi beda-beda nih kan waktunya. Kalau yang nyampe jam 12, nyampe jam 13, nyampe jam 14 kan berarti beda-beda nih waktunya. Yang T ini kamu mau yang buat nyampe jam berapa nih? Misalnya. Jam apanya Kak? Waktu variabel T ini kamu buat kasus yang nyampe jam berapa gitu. Karena kan beda-beda nanti. Jam 2 Kak. Misalnya jam 2 nih T ya. Oke, berarti kalau gitu kalau jam 1 berarti apa nih variabelnya harusnya? Kan dia kalau jam 1 berarti kan dia 1 jam lebih awal gitu kan ya. Dalam T berarti gimana? Yang di sini nih. Dikurang Kak. T dikurang apa? Kurang 1 Kak. Kurang 1 kan, karena dia 1 jam lebih awal yang nyampenya ya. Pasti butuh waktunya 1 jam lebih dikit. Nah, kalau gitu kalau misalnya yang 12 ini nyampenya jam 12 berarti apa nih waktunya? T tambah 1. Kok tambah 1? Apa Kak? Oh, kurang 2 Kak. Kurang 2 ya. Nah. Terus, nah yang di sini yang waktunya berubah, lajunya juga berubah, ada yang tetap nggak nih? Jaraknya kan sama-sama ke kotak X gitu kan ya. Berarti jaraknya kan sama nih. Jarak yang pertama, jarak 1 sama dengan jarak 2 ya, Y1 aja deh. Ya nggak? Nah, jarak berarti apa kali apa? Laju kali waktu Kak. Iya, jadi laju 1 gitu kan ya. Dikali ini tadi L1 dia pasangannya sama T-2 kan. Terus kalau laju 3 sama, ini 3 aja deh. Sama T gitu kan ya. Dikali T. Ya udah, coba kita masukin dapat nggak nih waktunya? Ini kalau yang laju 1 10 kali T-2 sama dengan 15 dikali T ya kan? Bentar, ini kayaknya ada yang kebalik deh. Ini 15 ya, ini 10. Sorry. Ini yang 12 itu 15 ya, ini 10 di sini. Kebalik aku. 15 nih 10 ya. Nah, coba dihitung. Jadi berapa nih? Berarti T-nya berapa? 6. Iya. 5T sama dengan 30, T sama dengan 6 ya. 6 jam. Nah, terus diapain lagi nih Vito? Habis udah dapet T-nya. Yang dicari apa nih? Laju kedua kan ya, L2 ya. Kalau mau cari L2 berarti harus ada apa aja? Jarak sama waktunya Kak. Mau cari apa aja dulu nih? Dari jarak ya Kak. Jaraknya sama dengan? Laju kali waktu. Oke, yang mana nih lajunya? Mau pakai yang mana? Yang 10 km atau 15 km? 15 Kak. 15, berarti waktunya berapa tuh?
6. 6. Yakin? Kan di sini yang 6 yang di sini. 4 Kak, 4. Berarti di sini 4 ya. Kali 4 jadinya 60. 60 ya kan, 60 km. Nah, terus waktunya berarti berapa nih? Waktu pas dia nyampe jam 13. Kan tadi T-1 berarti berapa? Saya nggak. Iya Vito, belum kelar ini soalnya. Waktu Berapa? yang 13 Kak, Iya, 5 jam. 5 jam kan, tinggal 6 dikurang 1. Nah, berarti laju 2 ya sama dengan 60 dikuper 5 kan? 5. Baru dapatnya 12. 12. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa semuanya? Lanjut nomor 8. Nah, ini juga entah kenapa banyak yang salah nih, udah pernah dibahas nih. Arina ada ini nggak? Ada mic-nya nggak? Aku. Oke. Dalam sebuah reuni keluarga dihadiri oleh 4 kakek, 12 cucu laki-laki, dan 21 orang ayah. Jumlah minimum laki-laki pada reuni tersebut adalah, gimana nih? Tadi aku jawabnya 33. Caranya? Kan yang ayahnya itu ada 21 orang. 4 kakek itu kan juga termasuk ayah. Jadi kakek ini juga bisa dimasukin ke ayah gitu ya? Iya. Jadi kalau ini pakai diagram Venn, ayah, kakeknya itu bisa juga sebagai ayah gitu ya? Di dalamnya gini kan ya? Iya. Oke, terus? Berarti terus ya udah aku tambahin aja 21 tambah 12. Dapatnya Jadi yang dihitung 21 sama 12 aja. Berarti itu cucunya itu bukan enggak sebagai ayah? Cucunya berarti di luar sini? Iya, soalnya kan belum nggak dikasih tahu kalau si cucunya ini punya anak. Tapi kalau dicari yang minimum, kita misalinnya gimana dong berarti? Kan mau yang paling minimum banget nih, berarti kan yang paling kecil banget. Berarti kita mikirinnya Ini juga dimasukin ke ayahnya, Kak. Iya dong. Kan bisa aja, kan dia bisa punya, bisa enggak gitu kan ya. Si cucu ini bisa punya anak, bisa enggak punya anak. Nah, kalau yang minimum berarti kan kita, kondisinya cucunya punya anak nih gitu kan. Ya enggak? Berarti cucunya bisa dimasukin ke sini gitu. Jadi berapa nih harusnya? 21. Iya, 21 ya. Nah, sekarang kalau aku ubah pertanyaannya. Sekarang kalau yang maksimum. Maksimum gimana nih? Tambahin aja semua, Kak. Tambahin semua, yakin? Yakin. Ayo, menurut yang lain gimana? Kakak, itu berarti yang kakek itu 4 orang kakek itu termasuk ke ayahnya ya, bukan kakeknya itu ada 4 lagi gitu, bukan? Yang mana nih yang tadi? Iya, nomor 8 tadi. Iya, kan dia mau yang minimum tuh tadi tuh. Jadi kan si kakek ini termasuk ayah juga, jadi kan kakek sebagai ayah juga gitu, ayah dari anaknya gitu kan ya. Jadi Iya yang 4 kakek itu udah masuk ke 21 orang ayah itu? Iya, si cucu juga masuk. Oke, Kak. Si cucunya ceritanya punya anak lagi gitu ya, jadi cucunya juga sebagai ayah gitu maksudnya. Oke, nah sekarang kalau yang maksimum gimana dong? Coba guys, dijawab aja. Kalau maksimum berarti berapa? Bener nggak? Tinggal tambah-tambahin aja nih, tambah 4 tambah 12 tambah 21. Kok nggak ada yang mau jawab? Ya udah aku tanya deh. Tian, gimana Tian? Apa Kak? Kalau maksimum?
Berapa nih? Kalau maksimum semuanya dijumlahin. Yakin? Nggak tahu, iya kayaknya. Yakin, ya udah yang lain. Hafiz gimana Hafiz? Ya kak, kalau Menurut kamu gimana kalau maksimum? 37 kayak kak, ditambahin semua. Tambahin semua, kamu juga tambahin semua. Izan? Izan nggak ada mic-nya lagi. Reizan deh, Reizan. Ya kak. Kalau maksimum berarti gimana? 37 kayak. Dan tambahin juga semua. Yakin nih semua nih, yakin banget nih Meisha. Meisha, Michiko, coba. Izul, semuanya deh jawab. Meisha, Michiko. 25 kak. Oke, tadi ada 33, ada 35. Coba dari yang 33 dulu tadi siapa yang jawab? Saya kak. Oh, Vito. Oke, kalau menurut kamu gimana? Kalau kakek kan pasti ayah, 12 cucu belum tentu ayah kak. Oke, jadi si kakek ini definisi kakek ya. Kakek ini kan dia pasti punya anak gitu kan nih. Anak. Nah, cucu, anak juga. Nah, jadi si kakek ini ya kan, kamu kalau kakek kamu nih, gak mungkin kakek kamu gak punya anak ya kan? Ya nggak? Kalau misalnya kakek kamu gak punya anak, pasti gak punya cucu dong, ya kan? Padahal kalau kakek itu kan dia harus punya cucu ya, jadi apa namanya, yang udah punya cucu gitu kan ya, kakek. Nah, jadi itu pasti punya anak, gitu. Nah, kalau misalnya dia pasti punya anak, pasti dia sebagai ayah juga kan? Nah, berarti nanti diagramnya si kakek ini mau nggak mau pasti masuk nih. Nggak mungkin nggak masuk ya. Gitu. Nah, sedangkan yang cucu laki-laki baru deh kita bikin dia nggak ada yang punya anak ya. Jadi dia nggak sebagai ayah. Jadi dia di luar sini. Ditambahin ini 21, ini 12. Jadinya benar tadi ya, 33 kalau maksimum. Oke? Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Jadi balik lagi ke definisi kakek itu apa, ayah itu apa, anak itu apa, cucu itu apa, harus tahu juga ya. Kakek itu bukan cuman yang udah tua gitu ya, tapi dia emang udah punya cucu nih gitu. Bisa? Oke, tadi yang 35 dapat kenapa tuh? Ada yang 35. Nggak ada. Ya udah. Oke, ini masih ada waktu. Coba kita latihan ya. Ini sebenarnya bahas TO sih. Dari yang latihan 2 aja nih bahas TO. Ini by the way, kalau nggak salah udah ada yang pernah aku bahas gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat udah tahu nih, nggak mau di skip aja boleh ya. Nomor 3, kira-kira gimana? Udah pernah aku bahas belum ya? Belum, mungkin. Oke, kalau gitu jawab bareng-bareng aja nih. Pada tahun 2010, populasi sapi di kota A adalah 1.600, di kota B 500. Setiap bulan terjadi peningkatan pertumbuhan 25 ekor di kota A, 10 ekor di kota B. Pada saat populasi sapi di kota A 3 kali populasi sapi di kota B, populasi di kota B berapa? Kira-kira gimana nih caranya? Tadinya populasinya si A 1.600, B-nya 500. Tiap bulan dia nambah 25. Terus yang si B itu tambah 10 ya. Nambah. Terus nanti ada nih saatnya dia si A ya kan, populasi yang di A sama dengan 3 kali si B gitu. Ini populasi yang AB-nya ini populasi akhir ya berarti ya. Ini aku bedain aja deh biar nggak ribet.
A itu populasi A akhir. Yang B-nya juga populasi B akhir. Coba dicatat-catat dulu. Nanti kalau udah tahu jawabannya bisa kasih tahu. Kakak, itu waktunya nggak dikasih tahu kan ya, Kak? Enggak. Bisa kalau mau dimasalin boleh. Kak, berarti tunggu sebentar, Kak. Gimana nih? A-nya sama dengan 3B kan ya, Kak? Ini kok yang Terus, akhir ya? iya, yang ditambah itu yang A 25, yang B 10. A-nya 25 di sini. Enggak, pertambahan jumlah sapinya setiap bulan. Iya. Oh, ini udah aku tulis nih. Berarti 1600 tambah 25 kali N. Oke, 25 dikali N. Nah, N-nya apa nih? N-nya itu waktunya. Jumlah bulannya ya? Iya, jumlah bulannya. Jumlah bulan, oke. Sama dengan? 3, buka kurung. 500 tambah 10N. Oke. Sip. Jadinya? Itu aku hitung dulu. Aku baru sampai situ. Nggak apa-apa nih, hitung bareng-bareng aja. Ini berarti berapa 3 kali 500? 1500. Tambah? 30N. Oke. Terus jadinya? 100 sama dengan 10N. 5N. 5N ya. Berarti N-nya? 20. Berarti dia 20 bulan gitu kan ya. Nah, terus yang ditanya populasi di kota B nih. Berarti? Populasi di kota B. Berarti ini kan ya. Si B-nya. B sama dengan? 500 plus? 500 tambah 10 kali 20. Jadinya? 700. Iya, 700 ekor ya. Gitu aja. Sip. Iza C bukan, iya benar. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, lanjut. Nomor 4, ini udah dibahas belum ya? Belum mungkin. Diketahui Ani dibayar 9.200 per jam untuk menjahit baju. Upah Ani dibayar mingguan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jumlah upah Ani jika bekerja 9 jam per hari selama 6 hari. Jumlah upah Ani jika bekerja 5 jam selama 10 hari. Nah, gimana nih? Yang benar A, B, C, D, E. E-nya nggak ada, sampai D aja. Tinggal bukan, Kak. Gimana caranya? Kan per jamnya dibayar 9.200. Yang P-nya kan dia kerjanya 9 jam per hari. Dikaliin 6 jadi 54 jam seminggu. 54 jam ya. Oke, terus yang Q? Kalau yang Q 50 jam seminggu. 50 jam. 50 jam ya. Intinya iya, ini totalnya ya, total dia ngerjain berapa jam. Berarti jawabannya yang A. Yang A ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah kaliin sama yang 9.200 juga udah kelihatan ya. Kalau jamnya udah banyakan yang A, pasti bayarannya juga banyakan yang A. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada. Lanjut, nomor 5.
Jika diberikan pada ikan jenis A, sekarung pakan ikan akan habis dalam waktu X hari. Sedangkan untuk ikan jenis B akan habis dalam waktu 6 hari. Jadi A X hari, B 6 hari. Jika A memberi makan kedua jenis ikan A dan B, jadi untuk memberi makan dua-duanya ya, barengan, maka pakan habis dalam waktu 4 hari. Manakah yang benar untuk nilai X? Nah, gimana nih? Itu sekarung, Kak. Iya, sekarung. Sama-sama sekarung ya? Sama-sama sekarung. Berarti bukan, Kak? Berapa? Berapa? 12. Caranya gimana? Coba. A itu kan X hari. Terus B itu 6 hari. Nah, nanti dimisalkan A itu LA sama dengan seper X, LB sama dengan 1/6. Terus dijumlahin sama dengan 1/4. Oke, terus kalau gitu kalau dua-duanya gitu ya. 1/4 gitu kan ya. Oke, berarti kita masukin aja ya. 1/X tambah, ini lajunya ya, maksudnya ya, laju A, laju B. 1/6 sama dengan 1/4, berarti 1/X berapa tuh? 1/4 dikurang, ini jadinya 3 min 2 12. Nah, berarti X-nya sama dengan 12. Oke, benar ya? Ada yang mau nanya sampai sini? Kak, satu apa namanya? Kenapa dibuat jadi 1/per gitu sih, Kak? Nah, jadi kan laju tadi kan apa? Sesuatu per waktu kan? Waktu. Kalau di soal ini berarti apa nih? Kalau di soal itu berarti sekarung. Iya, sekarung pakan gitu kan ya. Sekarung pakan gitu kan ya. Nah, ini kan kita nggak tahu berapa nih. Nah, ini sebenarnya bisa dimisalin satu gitu, atau sebenarnya gini nih. Jadi kita masukin aja nih, misalnya sekarung pakan itu P ya gitu ya. Jadi kan laju si A ini P per X ya nggak? Sama dengan habis itu ditambah laju si B P per 6 gitu kan. Sama dengan, nah kalau bareng-bareng kan tadi 4 hari ya. Tapi kan pakannya tetap sama ya jumlahnya kan. Nggak beda ya. Jadi tetap aja P per 4 gitu. Nah, ini kan kita bisa keluarin nih. P sama dengan 1/X plus 1/6 terus P per 4. Nah, habis itu bisa kita coret kan. Nah, makanya bisa dimisalin satu tuh. Gitu. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bisa. Lanjut, terakhir deh, nomor 6. Suatu bakteri di dalam botol selalu membelah diri menjadi 2 bagian setiap 1 jam. Jika pada pukul 10, botol terbesar terisi penuh ya oleh bakteri. Pada pukul berapa setengah isi botol tersebut berisi bakteri? Jadi pada pukul 10 itu dia udah keisi nih. Ini misalnya botol ya. Dia keisi penuh bakteri. Nah, jam berapa dia baru keisi setengahnya? Baru setengah misalnya segini ya. Ini jam berapa nih? Ayo, ini gampang banget sebenarnya. Gimana? 9 bukan, Kak? Iya, gimana caranya? Bagi 2 bakterinya. Bagi 2. Jadinya dia kalau misalnya bakterinya apa nih misalnya? Jumlah bakteri tadinya misalnya X, berarti kan tiap 1 jam dia jadi 2X. 2X gitu kan ya. Nah, ditanyanya tadi kan ini botolnya setengah nih, setengah botol. Dia jadi 1. Nah, itu berapa ya? Udah sama aja ya, 1 jam kan? 1 jam. Ini kan setengah dari 1 kan jadi 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Ini juga harga 1 jam. Gitu. Berarti tinggal 10 dikurang 1 jam.
9 jam deh. Gitu aja ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Bisa ya? Oke, nah ini waktunya udah mau habis. Di screenshot aja deh ya. Ini sebenarnya soal TO, tapi kalian kalau ngerasa waktu itu kayaknya belum bisa tuh ngerjain TO-nya, ya udah dikerjain ulang aja coba ya. Biar yakin nih, pokoknya harus sudah bisa semuanya. Ini udah? Udah, Kak. Nih? Udah, Kak. Sudah, Kak. Udah. Nih. Sudah, Kak. Oke, nah sip, kalau gitu pokoknya nanti jangan lupa dikerjain dulu. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya di grup atau di kelas selanjutnya ya. Oke, nah nanti buat yang udah merasa bisa semua nih, TO-nya juga udah bisa gitu kan. Itu jangan lupa, berarti harus next step-nya kalian latihan soal yang mat IPA ya. Jadi soal yang lebih kompleks. Jadi kalau ngerjain soal yang lebih kompleks, itu nanti ngerjain soal kuantitatif juga pasti kerasa lebih gampang gitu ya. Dan jadinya bakal lebih cepat gitu bisa ngerjainnya. Ya, jadi itu juga perlu tuh ya. Jadi jangan cuma kuantitatif aja yang di latihan, tapi yang mat IPA juga dilatih. Ini khusus yang udah bisa semua tapi ya. Kalau yang belum bisa ya tentu aja latihan yang PK-nya dulu, yang lebih gampang dulu. Oke? Tips segitu aja hari ini. Thank you udah ikut kelas aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Pasti, Kak. Ke